Yang terberedar, pemicu perceraian mereka adalah keterlibatan band dalam sebuah organisasi keagamaan yang beraliran radikal. Sejak itu sikap band dikabarkan berubah sehingga memicu perselisihan dengan Marshanda. Namun sejauh ini Marshanda tak pernah mengiyakan kabar tersebut, meski secara tersirat mengakui kalau band memang terlibat dalam sebuah organisasi keagamaan. Organisasi apa dulu nih? Apa? Terus kenapa? Ya, kita mau konfirmasi aja. Bener nggak salah? Ikut itu. Ya terus kenapa gitu? Nggak. Waktu pernah juga sholat ikut, pernah ada media ikut sholat, nggak ada masalah kok. Maksudnya bukan suatu hal yang ya suatu apa gitu, nggak ada yang salah kan gitu. Terus kenapa bukan suatu hal yang untuk dikedepankan untuk jadi satu masalah, itu aja sih. Kalau misalnya udah banyak beredar soal apapun itu ya, apapun itu yang kita tahu lah maksudnya aku ngomongin apa gitu, dan aku nggak against itu, aku masih menghormati band. Aku menghormati band dengan bagian itu dalam hidupnya dia, dalam dirinya dia, dan itu bukan jadi masalah buat aku gitu. Dan aku nggak bisa buka nih sebenarnya, aku mohon maaf, aku nggak bisa buka alasannya tuh apa. Terlihat sekali kalau Marshanda menahan diri untuk tidak menguliti keburukan band. Dalam situasi yang buruk itu Marshanda tak mau memperburuk situasi dengan saling bersikap buruk dengan band. Sebuah sikap yang tentu tak mudah dilakukan oleh pasangan yang sedang berada di ambang perpisahan. Karena biasanya mereka saling menjelekkan, bahkan tak segan menguliti keburukan pasangannya. Kalau dalam 3 bulan terakhir tuh, apalagi dalam proses perpisahan, sangat mudah banget untuk aku mencari-cari, mengulik-ngulik yang gue nggak suka dari band, ini tuh mudah gitu. Tapi aku pengen bisa lebih tenang lah gitu loh, karena kalau aku fokusnya ke situ, ke hal-hal yang aku nggak suka, jadinya khawatir aku nggak dewasa, dan band pun melihat aku juga mengambil keputusan ini tidak tenang gitu kan, dan orang tua pun juga akan melihat itu gitu. Jadi aku lebih memilih untuk fokus ke diri sendiri dan tetap menghargai band gitu loh. Tidak hanya enggan mengupas keburukan band, Marshanda bahkan masih menilai band sebagai suami yang sangat menyenangkan. Sebuah pujian yang terdengar agak aneh, karena kalau band adalah suami yang menyenangkan, tentu tak harus berakhir dengan perpisahan, bukan? Band itu pekerja keras. Dia bukan pekerja keras dalam arti workaholic atau apa, enggak, dalam berkarir gitu. Dia tuh bekerja keras dalam berusaha, ketika dia menyadari dia tuh bekerja keras untuk membahagiakan orang yang dia sayang. Ketika dia menyadari itu, dan dia selalu pengen improve gitu ya, pengen improve jadi lebih baik dengan prosesnya sendiri, dengan pace-nya sendiri. Dan hatinya tuh baik, hatinya baik banget. Dia juga ayah yang menyenangkan, lucu lah, suami yang menyenangkan, sahabat juga buat aku. Usia perkawinan band dan Marshanda baru berjalan 3 tahun, dan 1 tahun belakangan sudah diisi dengan perselisihan tak berakhir. Marshanda tahu kalau para fansnya kecewa dengan keputusan untuk bercerai dari band. Wajar saja, karena di mata para fansnya rumah tangga Marshanda dan band bahkan nyaris menjadi role model atau teladan sebagai pasangan muda artis yang sangat harmonis dan jauh dari gosip tak sedap. Aku meminta maaf banget karena aku paham banget banyak pihak yang merasa kecewa, banyak pihak yang merasa marah, mungkin benci sama aku, kenapa mengambil keputusan ini gitu. Dan aku pun gak akan melakukan pembelaan apapun, ya gue kan cuma manusia loh, aku gak akan melakukan pembelaan apapun. Yang aku lakukan hanya aku meminta maaf dengan penuh kerendahan hati aku. Kini ku pun merasakan tak ada cinta untukmu lagi, dan kini ku Marshanda tahu kalau banyak orang kecewa dengan keputusannya untuk bercerai dari band. Namun betapapun kecewanya para fans Marshanda dan juga orang yang mengenal Marshanda secara dekat, atau mereka tak tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam rumah tangga mereka. Bisa jadi jika mereka berada di posisi Marshanda juga akan mengambil sikap yang sama seperti yang diambil oleh Marshanda, yaitu memilih bercerai. Marshanda berusaha meyakinkan semua orang kalau langkah yang diambilnya sudah berdasarkan pemikiran panjang dan matang, bukan karena faktor emosional. Pasti harus berpikir panjang. Aku pun nggak pernah nyangka, nggak pernah dari awal berencana akan seperti ini tuh, nggak pernah tahu juga bahwa akan jadi seperti ini gitu ya. Dan ini bukan berita yang menyenangkan, bukan. Pasti untuk memutuskan ini aku berpikir panjang.